Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Denan dengan NPM 2051040385 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas E akan memaparkan tentang akad muamalah. Yang pertama, pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, di antaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Lalu selanjutnya ada rukun dan syarat akad. Yang pertama, harus ada akid atau orang yang melakukan akad. Yang kedua, ma'qud alaih atau objek transaksi. Yang ketiga, sighot atau ijab dan qabulnya. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskannya sebagai berikut: adanya kejelasannya maksud antara kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul atau berurutan dan menyambung, adanya satu majelis akad, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Lalu selanjutnya ada pembagian dari akad. Berdasarkan kebahasaannya menurut ketentuan syarah, yang pertama ada akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarah. Yang kedua, akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syarah. Berikutnya ada berdasarkan dari segi penamaannya. Pertama, akad musamah. Yang kedua ada ghair musamah. Akad musamah yaitu akad yang telah ditetapkan syara dan telah ada hukum-hukumnya. Lalu akad ghair musamah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Pembagian akad selanjutnya berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Yang pertama ada akad musyara'ah. Yang kedua ada akad maknu'ah. Akad musyara'ah yaitu akad-akad yang dibenarkan syara untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya seperti gadai dan jual beli. Lalu akad muamanah ialah akad-akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan seperti akad donasi harta anak di bawah umur dan menjual anak kambing dalam perut ibunya. Lalu ada pembagian akad berdasarkan tanggungan, kepercayaan, bersifat ganda. Yang pertama ada akad doman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut. Yang kedua akad amanah, yaitu akad yang dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut. Yang ketiga gabungan antara keduanya, yaitu akad yang mengandung dan dipergunakan oleh dua unsur, di mana salah satu seginya adalah damanah dan segi amanah. Berikutnya ada pembagian akad berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya, berdasarkan akad pokok dan tambahan, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Yang pertama dari waktu. Ada akad fauriyah dan akad istimrar atau zamannya. Yang kedua dari pokok atau tambahan. Yang pertama ada akad asliyah, yang kedua ada akad tabiiyah, yang ketiga. Berikutnya ada tujuan dan akibat hukum akad, yaitu untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan.
Ada juga beberapa prinsip-prinsip dari akad. Berikut ini adalah prinsip-prinsip akad dalam Islam. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Yang ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat, prinsip ibadah. Selanjutnya, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Yang terakhir, prinsip kejujuran atau amanah. Berakhirnya suatu akad. Akad akan berakhir jika disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkehendak apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, lalu berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat. Lalu akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Yang terakhir, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Hikmah dari akad. Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah. Di antara hikmah di akadnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya ikatan yang kuat antar dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Sekian pemaparan dari saya tentang akad bermuamalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.